Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Tuk In Autum dalam renungan Embun Rohani Pagi dari kota Ambon, Manise, Selasa 9 Maret 2021. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, sebesar apapun dosa kami, tetapi pengampunan-Mu selalu datang untuk membersihkan kami dari noda dan dosa. Kami mohon kepadamu Bapa, curahailah kami Roh Kudus-Mu, sehingga firman Putra-Mu yang akan kami dengar pagi ini mampu membuat kami untuk rela mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutang itu. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mohon ampun dari Tuhan atas banyaknya dosa kita, tetapi tidak rela untuk mengampuni satu dosa dari saudara kita. Pasti bahwa dalam doa-doa kita
ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita berbuat jahat dan dosa, lalu kita sangat mudah untuk meminta maaf dari Tuhan atau dari sesama kita. Tetapi ketika tiba gilirannya untuk kita mengampuni orang lain, maka akan sangat sulit. Kesulitan terjadi karena memang kita manusiawi. Bagaimana mungkin saya bisa mengampuni orang yang memaki, orang yang mencelakai saya, orang yang melukai saya dengan kata-kata? Lagi, bagaimana mungkin saya bisa mengampuni pembunuh yang membunuh orang tua saya, atau anak saya, atau saudara saya? Ingat, mengampuni itu susah atau sulit, tapi bukan berarti mustahil. Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, seperti kepada Rasul Petrus, bahwa mengampuni harus tanpa batas, tanpa syarat. Karena dengan cara demikian pun Allah Bapa mengampuni dosa-dosa saudara dan saya. Marilah kita membandingkan. Berapa kalikah saudara-saudari kita bersalah kepada kita, bila dibandingkan dengan dosa-dosa saya kepada Tuhan? Jika banyaknya dosa saya kepada Tuhan melukai hati Tuhan, tetapi Tuhan mengampuni saya, lalu mengapa untuk 1-2 kesalahan dari saudara-saudariku, dari orang tua, dari sahabat, dari suami, dari istri, tidak mampu untuk bagi saya untuk mengampuni mereka? Hari ini saya mau mengatakan, Tuhan masih percaya kepadamu. Dia percaya bahwa Anda dapat mengampuni orang lain, sesamamu, suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu, seberapapun kesalahan mereka. Tuhan percaya kepadamu bahwa Anda mampu melakukannya. Kadang kita mengatakan, Tuhan, saya sudah mengampuni, tapi saya tidak mampu untuk melupakan. Betul. Karena secara manusiawi, kita akan terus mengingat. Ketika melihat orang bersalah kepada kita, kita akan mengingat kesalahan dan dosa-dosa mereka. Tapi di titik inilah ketika Anda tidak mampu untuk mengampuni dan melupakan, maka bawalah kepada Tuhan. Dia sendirilah yang akan membuatmu untuk mampu mengampuni dan melupakan, sama seperti Dia mengampuni dan melupakan segala kesalahan. Ingatlah akan firman Tuhan hari ini di ayat yang terakhir, bahwa kita hanya bisa diampuni ketika kita mampu untuk mengampuni orang lain atau sesama kita. Anda pasti mampu untuk melakukannya, dan saya percaya. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.